Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan mengikuti pemahaman Alkitab seri yang ketiga mengenai ciri-ciri hikmat Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam pemahaman Alkitab, kita akan tundukkan diri, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur kalau kami pada malam hari ini boleh mengikuti pendalaman Alkitab. Tuhan buka hati kami hingga firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami untuk kemudian kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Sepanjang pemahaman Alkitab dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan membaca di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas ada pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita ada dua perbedaan mengenai hikmat. Ada hikmat dari dunia, itu yang nanti menimbulkan perselisihan, konflik, atau hikmat dari surga yang memang menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup kita maupun sesama manusia. Nah, kita hari ini akan memperhatikan kata ini. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Nah, kita masuk pada bagian pertama dulu mengenai penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan ini dalam bahasa Yunani disebut dengan eleos. Nah, eleos itu memuat dua pengertian. Yaitu yang pertama ada belas kasihan. Jadi tidak semua perbuatan baik keluar dari belas kasihan. Nah, ketika ada perbuatan baik keluar dari belas kasihan itu namanya eleos. Tapi bukan hanya itu saja. Hal yang kedua yang masih ada adalah lalu bertindak. Jadi ada orang yang belas kasihan tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan apa-apa. Wah, kasihan ya orang itu, nasibnya kok seperti itu. Tetapi hanya sampai pada belas kasihan dan tanpa ada action, tindakan kita untuk menolong orang itu. Nah, eleos adalah orang yang berbelas kasihan pada nasib seseorang, dan yang kedua lalu melakukan tindakan untuk menolong supaya dia bebas dari masalah itu. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab ada contoh. Itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 34. Itu mengenai orang Samaria yang baik hati. Ia, orang Samaria pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi dalam perjalanan yang kita tidak tahu, perjalanan bisnis atau mau mengunjungi keluarga, orang Samaria ini menjumpai ada orang tergeletak yang dihajar oleh para penyamun. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dia punya belas kasihan terhadap orang itu dan kemudian ayat 34 berkata, ia membalut lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur. Jadi ada tindakan konkret. Ya. Luka-luka yang ada itu dikasih minyak dan anggur yang pada zaman dulu itu merupakan obat ya untuk menanggulangi supaya jangan penyakitnya itu bertambah parah. Lalu kemudian luka itu dibalut. Ya. Apakah itu ada di wajah, ada di kepala atau di tangan, kita tidak tahu. Tetapi ada beberapa hal yang dilakukan. Membalut luka, menyiram dengan minyak dan anggur. Lalu Alkitab juga dalam ayat 34 mengatakan menaikkan orang itu ke atas kuda tunggangannya sendiri. Jadi orang itu membawa keledai, lalu keledai itu yang mengangkut orang yang dianiaya oleh penyamun itu. Ya.
Kalau sekarang berarti kalau kita pakai mobil ya orang itu dibawa naik mobil. Ya. Lalu dibawa ke tempat penginapan. Saya lebih suka menerjemahkan rumah penginapan ini dengan rumah sakit ya. Karena nanti ada lalu di sana dirawat, lalu ada uang yang dititipkan dan sebagainya. Jadi saya menduga lebih baik dalam pemahaman dibawa ke rumah sakit kalau zaman sekarang. Ya, jadi bukan saja kasihan ada orang terbaring karena dipukulin, dihajar oleh penyamun, tetapi juga dia melakukan tindakan-tindakan konkret yang menolong. Ya, mengobati, membebat, dan kemudian membawa ke rumah sakit. Lalu dalam Lukas pasal 10 ayat 35 di sana dikatakan begini. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, jika kau membelanjakan lebih dari ini aku menggantinya waktu aku kembali. Wah, orang Samaria ini memang komplit betul tindakannya. Bukan hanya membawa orang yang tidak berdaya itu ke rumah sakit, tetapi ia membiayai semua pembiayaannya. Dan dia ketika titipkan uang dia masih berkata, kalau ini kurang, nanti kalau aku lewat tempat ini lagi, aku akan lunasi. Ini berarti orang ini sudah terbiasa ada di penginapan itu. Hingga dipercaya ketika ada pasien dimasukkan di situ, seandainya uang kurang juga nanti kan orang ini akan datang lalu menyelesaikan biaya-biaya yang harus dipenuhi. Dari sini kita melihat ini yang disebut Elios. Ada belas kasihan, ada tindakan konkret. Nah, mungkin tadi kita belum membaca mengenai belas kasihan itu ada di dalam Lukas 10 ayat 33. Tergeraklah belas kasihannya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ayat 33 ini mau menjelaskan tindakan tadi dasarnya adalah kasihan. Walaupun orang ini tidak dikenal, bukan keluarganya, bukan temannya. Tetapi ketika belas kasihan itu muncul, ada tindakan konkret yang dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan Elios. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, berarti orang yang berhikmat itu adalah orang yang memiliki empati terhadap orang lain, melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Saya mau bertanya Pak Gunawan mengenai problem yang bisa terjadi ya. Maksud saya begini, ketika di dalam satu keluarga, entah itu suami, istri, orang tua atau anak, dia melakukan sesuatu buat orang lain. Seperti gambaran yang digambarkan di dalam peristiwa orang Samaria yang baik hati itu, dia kan mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, bahkan mungkin ada resiko karena dia menolong orang yang sedang dirampok di tengah jalan. Siapa tahu juga mungkin perampok itu masih tinggal di sana atau apa, jadi ada begitu banyak resiko. Nah, kemudian penerapannya bagaimana Pak Gunawan supaya di dalam sebuah keluarga jangan ini menjadi masalah. Maksudnya gini, seorang suami atau seorang istri melakukan pertolongan buat orang lain. Dia mengeluarkan dana, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Tapi kemudian ini justru menjadi masalah bagi keluarga itu. Entah itu suami istri atau mungkin orang tua dengan anak dan sebagainya, menjadi problem. Entah itu kan ada waktu, ada dana dan sebagainya. Ini bagaimana untuk penerapannya supaya Elios ini itu benar-benar bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ya. Jadi begini, saya mau sampaikan ini kalau itu dalam keluarga suami istri ini memang harus punya kesepakatan awal ketika mereka menikah. Bagaimana membagi uang yang ada. Uang kan bisa dipakai, uang bisa untuk orang lain, uang bisa disimpan untuk dikembangkan untuk masa depan dan seterusnya. Ya. Jadi
ini memang harus ada kesepakatan dan menyisihkan berapa persen dari dana yang ada yang bisa dipakai untuk membantu orang ini. Kalau rule ini tidak ada, kita bisa cenderung ke arah pelit karena takut mengeluarkan uang karena tidak pernah ada perhitungannya. Atau kita menjadi begitu boros. Gitu. Nah, ketika ada kesepakatan bersama, jadi ini jangan sampai ngumpet-ngumpet ngasih tanpa istri tahu, ngasih tanpa suami tahu. Ini paling bagus adalah suami istri membuat sebuah kesepakatan. Kita tiap bulan dengan gaji sekian, kita mau sisihkan sekian persen untuk orang lain. Nah, begitu bulan itu tidak ada yang dibantu ya biar tetap di situ. Tapi begitu bulan berikutnya ada, nah uang itu bisa dipakai. Ya. Artinya berdasarkan kesepakatan yang ada hingga tidak mengganggu, apalagi kalau orang ini tidak punya uang tabungan untuk masa depan, cuma cukup aja. Ya. Nah mesti ada berapa banyak yang disisihkan, lalu kemudian itu dipakai gitu. Hingga kemudian tidak menimbulkan masalah di keluarga. Nah kalau memang dia sudah bisanya cuma itu ya sudah. Tuhan tidak menuntut kita memberi lebih dari kemampuan kita. Itu. Lalu saya mau tambahkan lagi, mana yang lebih didulukan? Menolong orang lain atau menolong diri sendiri? Kan gitu. Nah kalau kita melihat di dalam Matius pasal 22, mulai ayat 37 dan sebagainya, ada dua hukum. Kasih Tuhan dengan sepenuh hati, itu yang pertama. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti kepada dirimu sendiri. Nah, kalimat yang kedua ini, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, itu berarti ayat itu mau menunjuk besarnya kasih kita kepada orang lain adalah sebesar kita mengasihi diri sendiri. Berarti untuk kita tahu mengasihi diri sendiri, mesti kita mengasihi diri sendiri dulu. Gitu. Kalau kita sudah tahu takarannya seberapa, lalu kita lakukan kepada orang lain. Itu. Ya, itu tambahan saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini masih mengenai eleos ya dalam bagian A. Ada contoh lain, itu ada dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Ammon dan Mahir bin Amil dari Lodebar, Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertik gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu menjadi lapar, lelah, haus di padang gurun. Ini cuplikan mengenai perjalanan Daud ketika lari dari kejaran Absalom. Dikatakan mereka ada di dekat padang gurun. Lalu ada 3 sahabat dari 3 wilayah yang berbeda. Nama sahabatnya ada Sobi, yang kedua Mahir, yang ketiga Barsilai. Nah ketika orang ini kompak untuk membawa sesuatu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh Daud? Itu tempat tidur untuk berbaring. Perjalanan mereka begitu jauh, mereka perlu istirahat. Nah, mereka dengan bijaksana menyiapkan tempat tidur. Wah, ini tempat tidur kan harus dimuat oleh kereta dan sebagainya ya. Nah, hingga di padang gurun bisa tidur. Lalu ada makanan. Ada bentuk daging, ada bentuk roti, dan seterusnya. Lalu ada minuman yang mereka sediakan. Nah 3 komponen ini, tempat tidur, yang kedua makanan, ketiga minuman. Nah ini memang yang dibutuhkan oleh Daud beserta dengan rakyatnya. Ya. Jadi
Dengan lain kata, 3 sahabat ini bukan saja memberi pertolongan, memberi bantuan, tetapi juga memberi sesuai dengan kebutuhan dari Daud dan pasukannya. Ya, jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh Daud dan pasukannya. Ya. Dan saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang penuh risiko. Kalau Absalom yang mengejar itu tahu bahwa 3 orang ini membantu dalam soal makanan, minuman, dan tempat tidur. Keluarga mereka akan dibantai. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Saul. Ketika ada di sebuah kota, imam memberi roti kepada Daud. Seisi keluarganya dibantai. Ada hampir 100 orang dibunuh. Apalagi kalau ini pengejaran dilakukan oleh Absalom, dan Absalom punya 11 suku yang mendukung dia untuk memberontak kepada Daud. Jadi dengan lain kata ini luar biasa. Kalau yang di atas itu kan hanya keluar uang, keluar tenaga, transportasi. Tapi kalau ini ada risiko keluarganya, dirinya bisa dibunuh oleh pasukan dari Absalom. Jadi ini tindakan Eleos, ini tindakan yang penuh risiko. Itu kira-kira hal yang saya mau sampaikan dalam bagian B ini. Pak Gunawan, berkaitan dengan yang dilakukan ini adalah menampung istilahnya ya. Yeah. Menampung orang-orang yang sedang ada di dalam perjalanan, yang mereka kelelahan, lapar dan sebagainya. Ya, jadi Eleos atau hikmat itu adalah orang yang memberikan tumpangan kepada orang lain berarti ya, memberikan perhatian kepada orang lain, pertolongan kepada orang lain. Bagaimana penerapannya Pak Gunawan di masa sekarang ini? Ya, maksudnya begini, ketika menampung seseorang di rumah itu kan juga beresiko ya. Karena bukan cuma di rumah, kita di gereja juga pernah menampung orang yang kita tidak kenal dengan dasar belas kasihan atau Eleos itu, tapi tiba-tiba mic-nya hilang, kemudian barang-barang elektronik yang lain juga ada yang hilang begitu. Apalagi pada masa sekarang, saya rasa ini menjadi pergumulan bagi orang untuk kita melakukan apa yang tadi dijabarkan, dijelaskan. Yeah. Ini kira-kira bagaimana penerapannya? Supaya kita bisa tetap Eleos, bisa tetap berhikmat, dalam pengertian kita bisa berempati atau menolong orang lain di dalam kesulitan mereka. Ya, prinsip menolong tetap menjadi fokus buat orang percaya untuk menolong orang lain. Cuma memang latar belakang masa dulu dengan masa sekarang itu beda. Masa dulu orang tidak dikenal itu bisa diberi penampungan. Walaupun bukan family, karena mereka punya hati nurani yang bersih. Nah sekarang ini, di zaman sekarang, kontekstual sekarang, wah itu memberi tumpangan kepada orang yang tidak kita kenal, itu bisa tuan rumahnya yang tidak bisa tidur. Karena siapa tahu dia ketika kita lelap, motor kita dibawa, mobil kita dibawa. Jadi memang ada aplikasi-aplikasi penerapan di dalam hukum Allah ini yang harus bijaksana. Ketika semua orang itu hati nuraninya bersih, tidak ada masalah, tidak dikenal masuk dan menumpang di rumah kita. Tapi kalau kita tahu bahwa orang-orang yang sekarang itu dalam hati pikiran suka kotor, kita mesti bijaksana. Ya, adalah lebih baik kita kehilangan uang untuk membiarkan dia ngasih uang untuk dia nginap di sebuah hotel yang kelas melati lah, ya, kelas melati, kelas yang itu, daripada kita menolong masukkan rumah kita sendiri. Itu kalau dari saya begitu. Jadi pertolongan tidak
hilang, tetapi juga keamanan untuk segala properti yang kita miliki tidak hilang juga begitu. Itu kalau dari saya begitu. Berarti tetap melakukannya dengan pertimbangan-pertimbangan ya, dengan hikmat. Ya, ya. Karena ada orang-orang yang kelihatannya baik, Ya. sehingga kita terpedaya dengan penampilan, dia bicara sangat sopan, kemudian dia kelihatan rapi. Kalau tadi misalnya ditaruh di kelas melati mungkin takarannya kan, oh ini kelihatannya orang yang sederhana, tapi ada orang-orang yang kelihatannya perlente begitu. Kemudian dia pakai baju yang bagus, atau bisa juga mungkin pakai kendaraan, pakai mobil yang bagus, tapi ternyata kita tertipu dengan penampilan begitu. Berarti tetap harus bijaksana di dalam eleos. Ya. Pak Gunawan, eleos itu berarti juga penjelasannya berarti juga memahami permasalahan orang lain dari kacamata orang itu. Itu yang nanti akan kita bahas dalam berikutnya. Ya. Nah, hal yang kedua atau B, eleos itu berarti kemampuan melihat persoalan lain dari kacamata orang tersebut. Kadang-kadang kita cuma kayak gitu aja kok, nangis. Oh cuma kayak gitu aja kok, stres. Nah, karena kita tidak menempatkan diri kita sebagai orang tersebut, gitu. Nah, eleos itu bagaimana menempatkan diri kita sebagai orang tersebut. Nah, kalau kita masih seperti itu mungkin kita lalu bisa memahami itu. Nah, saya akan ambil contoh di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 7. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Dan sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuh kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biar ku ambilkan sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abram segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah dan berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remas itu dan buatlah roti bundar. Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan yang baik dagingnya, memberikan kepada seorang bujangnya, lalu orang ini mengolahnya. Nah, saudara perhatikan ini. Ini latar belakangnya adalah seperti yang tadi saya katakan. Di Timur Tengah zaman dulu, itu kalau ada orang asing lewat yang tidak kita kenal, bukan keluarga, bukan teman, itu lewat. Mereka akan mempersilakan untuk paling tidak bisa istirahat. Mereka ada pohon, biasanya di depan kemah itu ada pohon besar. Mereka bisa istirahat di situ. Dikasih minum, dikasih roti dan sebagainya. Ya. Nah, budaya ini dilandasi bahwa orang asing yang lelah, orang asing yang dari perjalanan jauh. Ketika kita menolong, ketika kita membantu mereka, itu identik dengan membantu malaikat Tuhan. Jadi akan ada pahala yang datang. Nah, itu latar belakang dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tahu dengan memperlakukan orang yang dia tidak kenal dengan baik, Tuhan akan membalas. Gitu. Nah, saudara perhatikan. Nah, 3 orang yang lewat ini ketika sampai di dekat pintu kemah itu pada hari panas terik. Ya, jadi itu pas siang yang panasnya luar biasa. Nah, melihat 3 orang ini kepanasan dan nampaknya perjalanan dari tempat yang jauh, maka dalam ayat yang keempat di sana dikatakan begini. Biar diambil air sedikit, basuh kakimu, duduk beristirahat di bawah pohon ini. Jadi mereka kan jalan kaki dengan sandal gitu ya. Nah ketika itu kakinya penuh debu. Lalu ketika dipersilakan untuk istirahat di bawah pohon. Ya,
Lalu disediakan air supaya mereka bisa cuci kaki, ya, membasuh kaki mereka. Bukan saja supaya bersih, tetapi dengan kakinya diguyur dengan air. Lalu ada kesegaran baru hadir dalam 3 tamu itu. Ya. Lalu di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, biar ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanan sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jadi apa yang dilakukan lagi oleh Abraham, dia mau mengambil sepotong roti untuk istilahnya snack, ya, snack. Karena nanti kita lihat dia juga potong anak lembu, itu makan besar. Gitu. Jadi kita melihat di sini perlakuan kepada tamu yang tidak dikenal, yang sebaik mungkin, itu ada pahalanya dari sorga. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk, baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujang, lalu orang ini segera mengolahnya. Jadi ini yang makan besar ini. Ada anak lembu yang dipotong, yang gemuk, yang empuk. Ya, jadi di sini kita melihat Abraham itu tahu apa yang dibutuhkan tamu. Eleos itu bertindak sesuai dengan kebutuhan orang itu juga. Gitu. Nah, gini. Sekarang kan kalau ada pernikahan, kita sumbangannya bentuknya uang, itu sudah paling gampang lah. Nanti pengantin itu akan membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi zaman sebelum ini orang memberi barang gitu. Dan itu tidak mudah. Ada orang yang menikah lalu kemudian dapat piring, gelas, panci dan sebagainya itu dalam jumlah yang besar gitu. Jadi ini yang apa ya? Orang itu tidak tahu kebutuhan orang itu apa. Hingga orang bilang, "Wis, nanti ini tak jual aja bisa buat modal usaha gitu ya." Itu kan zaman dulu ya. Nah, di sebuah tempat ada seorang teman yang ketika dia kasih kado, kadonya itu untuk ukuran kita itu nyeleneh. Untuk ukuran kita tidak masuk akal. Dia kasih itu untuk membersihkan itu serok ya, untuk rumput di halaman. Dia taruh paku, dia taruh palu, dia taruh lagi kawat, dan beberapa peralatan-peralatan itu. Yang belum pernah di kota itu ada orang memberi sumbangan bentuk barang itu. Karena teman baik, pengantinnya ini merasa wah ini temannya sedang gojlok dia, sedang begitu. Tapi kurang dari 2 minggu dia hidup di situ. Ternyata manfaat dari apa yang dibikin oleh teman baiknya itu sungguh-sungguh sangat berguna. Dia perlu paku untuk membentangkan pakaian-pakaian, lalu ada kawat, lalu ada dipaku sini, lalu pakaian-pakaian bisa digantung di situ. Ya. Lalu di rumah yang baru itu rumput-rumput kecil-kecil ada. Nah itu alat-alat itu dipakai untuk seperti itu. Nah saya boleh menyimpulkan orang ini yang namanya punya eleos. Ya. Walaupun nyeleneh, walaupun tidak lazim, tetapi itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang itu. Ya. Jadi kita mesti kalau memberi itu bukan menurut saya sebaiknya ini, tapi kira-kira dia itu apa yang dia perlukan ya, yang bantuan apa yang
lalu itu sangat berguna buat orang itu. Gitu. Nah, saya akan tambahkan satu contoh mengenai Elios ini. Kalau ini tadi kan bagaimana Abraham bisa bersikap dengan tepat. Kasih air yang dingin kepada kaki yang melakukan perjalanan jauh. Memberi tumpangan di bawah pohon supaya mereka sejuk. Lalu kemudian ada makanan yang disediakan. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat 1 Samuel pasal 23 ayat 16 sampai 17. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, jangan takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Daud itu kan lebih dari 10 tahun diuber oleh pasukan dari Saul. Walaupun Daud itu tahu dia sudah diurapi menjadi raja. Dia sampai pada sebuah titik di mana iman dia mulai luntur gitu. Sebaiknya aku di mana ya? Apa betul itu urapan dari Nabi Samuel? Aku akan menjadi raja. Kok rasanya aku dekat dengan maut? Nah, di saat imannya itu ngedrop, datang Yonatan yang dikatakan menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Kata-kata yang membuat Daud bersemangat kembali. Lalu percaya kembali bahwa urapan dengan minyak yang dulu dilakukan Samuel itu akan terjadi walaupun sekarang dia kejepit dalam situasi yang tidak tahu harus lari kemana. Tidak ada penolong, tidak ada pasukan. Nah, kehadiran daripada Yonatan yang berkata, jangan takut. Ayahku tidak akan bisa menangkap engkau. Karena engkau pasti menjadi raja. Wah, kata-kata ini membuat iman yang mulai redup itu kembali menyala-nyala. Lalu dia berkata juga, walaupun aku putra mahkota, engkau yang jadi raja, aku yang nanti menjadi pembantumu. Waduh, ini luar biasa ini. Kata-kata dari pangeran yang seharusnya menjadi raja menurut silsilah. Tapi berkata, aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Engkau yang akan jadi raja, karena engkau pilihan Tuhan. Nah, kadang-kadang bantuan-bantuan yang kita berikan tidak harus dalam bentuk makanan, minuman, atau dana. Kadang-kadang kata-kata yang menguatkan, membuat seseorang tidak lari dari panggilannya. Bisa saja banyak tantangan terjadi di gereja. Nah, sebagai rohaniwan kadang-kadang bisa jadi mengalami imannya itu mulai luntur. Imannya tidak sekuat dulu ketika dia, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Nah, kata-kata dari teman-teman, orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih rohani, yang memberi motivasi yang positif, itu bisa membuat keputusan yang seharusnya dia buat untuk tinggalkan pekerjaan Tuhan. Dia lupakan dan dia kembali kepada pekerjaan dan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Jadi kata bantuan Elios itu tepat waktu, tepat sasaran. Tapi apakah itu bentuknya dana, apakah itu bentuknya kata-kata atau dalam bentuk lain, itu hal yang berbeda. Ya.
Kita bisa jangan berkata, oh saya tidak punya apa-apa. Saya pas-pasan hidup saya. Siapa tahu kata-kata saudara itu bisa memberi kekuatan seseorang. Hingga bisa dia meneruskan perjalanan karena urusan keluarga yang begitu membuat dia pusing 7 keliling. Tapi mendengar kata-kata saudara yang begitu sejuk, yang memberi semangat, orang itu lalu gairah hidupnya muncul kembali. Itu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Berarti Elios intinya adalah belas kasihan. Ya. Belas kasihan itu bukan cuma di dalam bentuk uang, tenaga, tetapi ada kata-kata yang bisa membangun, kata-kata yang menghiburkan. Berarti ini kembali fokusnya adalah kita memiliki hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, karena nggak mungkin kita bisa membantu orang lain, entah itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk kata-kata, nggak mungkin kalau kita tidak mempunyai kasih Tuhan di dalam hati kita. Berarti kembali Elios itu adalah bagaimana kita dekat sama Tuhan sehingga kita bisa memiliki hati Tuhan dalam hidup kita. Kemudian ini kan gak gampang ya Pak Gunawan ya, apalagi di tengah-tengah kesibukan, orang punya banyak waktu, dia perlu banyak waktu untuk mengatur pekerjaannya sendiri begitu loh. Dan sekarang dia harus berbagi dengan orang lain, entah berbagi uang, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi kata-kata yang membangun. Ini kan tidak mudah di tengah-tengah orang yang sangat sibuk seperti sekarang ini gitu loh. Pak Gunawan, saran-sarannya apa supaya kita tidak memakai alasan apapun juga untuk melakukan Elios dalam hidup kita? Ya, jadi begini, memang ada waktu-waktu yang memang harus kita sisihkan. Jadi kita mesti ngatur waktu, ya, itu yang pertama, ngatur waktu. Waktu itu bisa tidak ada, tapi kalau kita mencoba untuk mengatur dengan bijaksana, waktu itu ada. Nah, bantuan misalnya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk penghiburan, menguatkan, itu kita nanti bisa gandeng orang lain yang waktunya mungkin lebih luang, tapi juga kata-katanya itu bisa memberi kekuatan dan penghiburan. Jadi tidak harus itu kita single fighter untuk menolong orang itu. Kita mungkin di awalnya, lalu kemudian kita lihat problemnya, ada dua mungkin di ekonomi, lalu yang kedua ada di bidang mungkin dia sudah sangat depresi, ya, tidak berani menghadapi hidup itu. Nah ini kan berarti ada dua orang yang harus berbicara, bertindak. Yang satu mungkin ngasih bantuan keuangan atau apa yang dibutuhkan, yang kedua memotivasi orang yang bisa ngomong, memberi motivasi supaya ia keluar dari dari stresnya lalu menjalani hidup dengan baik. Jadi kita sebetulnya bisa dalam sebuah kebersamaan kita menolong seseorang, tidak harus kita sendirian. Berarti masalahnya bukan cuma ada waktu atau tidak ada waktu, ada uang atau tidak ada uang, tetapi masalahnya adalah ada di dalam hati kita. Apakah kita mau berbagi hidup dengan orang lain? Ya, tadi Pak Gunawan saya ingat sudah menjelaskan mengenai seperti menjamu malaikat. Ya, apa yang kita buat itu kita fokus kepada Tuhan. Yesus sendiri juga kan pernah berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Berarti fokus kita tetap kepada Tuhan. Sehingga kalau fokus kita kepada Tuhan, kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan sesuatu buat orang lain juga, begitu ya. Jadi tidak egosentris. Oke. Nah, berarti hal nomor 1 mengenai Elios itu kita sudah selesai. Nah, kita akan masuk yang bagian kedua, itu buah-buah yang baik. Itu yang dalam bahasa Yunani karpos agatos. Nah, saya baca ayatnya dulu. Yakobus 3 ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik. Tidak memihak
dan tidak munafik. Nah, kita akan bicarakan ini. Agathos itu, jadi gini, saya mau menjelaskan ini apa, buah-buah yang baik. Agathos itu baik. Jadi barang yang berkualitas itu bisa disebut agathos. Kalau mikrofon yang saya pegang ini berkualitas, itu saya bisa berkata agathos. Gitu. Kalau saya melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang khususnya hati ya. Jadi ini hati, jadi ini kualitasnya bagus. Agathos itu. Ya. Nah yang kedua itu ada kata-kata buah atau karpos. Buah itu dengan perbuatan sama. Ya, jadi kita kalau buah itu kan berkaitan dengan pohon ya. Kalau berkaitan dengan manusia itu ada perbuatan baik. Berarti kalau dua kata ini disatuin, itu perbuatan baik yang keluar dari hati atau kualitas hati dan hidup yang baik. Itu. Nah, lawan kata dari ini adalah perbuatan baik tapi tidak keluar dari hati dan hidup yang baik. Nah, orang sekarang berkata kalimat saya yang terakhir itu identik dengan pencitraan. Ya. Pencitraan itu menyebabkan orang lain terpukau, orang lain itu terpesona dengan omongan kita, action kita. Tapi sebetulnya dalam hati kita itu ada benih yang tidak baik. Saudara perhatikan, ada di Indonesia itu ribuan atau puluhan ribu orang yang tertipu oleh investasi bodong. Investasi yang kemudian kalau uang dimasukkan, dia tidak dapat apa-apa, atau mungkin di awal bulan pertama, kedua, ketiga dia dapat, lalu masukkan lagi uang dalam jumlah banyak, lalu kemudian uang itu nyangkut tidak bisa ditarik. Nah, apakah orang-orang yang ditipu itu orang bodoh? Oh, itu bisa orang yang pendidikan ada, bisa S1 dan seterusnya. Kenapa? Karena tampilan orang yang nipu ini cuma pencitraan, luarnya bagus, tapi hatinya itu punya niatan jelek. Jadi itu yang tadi Bu Gunawan katakan, datang pakai mobil. Waduh, berarti ini kalau saya pakai mobil, lalu pakaiannya keren begitu, wah ini bonafit, ini usahanya gitu. Apalagi ngomongnya bagus, waduh, sudah. Itu kita seperti mau dijerat. Dan kita lihat bagaimana tabungan masa tua yang disiapin kalau nanti suaminya tidak ada, suaminya pensiun, amblas. Rumah yang dimiliki hilang. Itu karena apa? Karena tidak ada agathos karpos. Tidak ada karya yang keluar dari hati yang baik. Yang ada pencitraan, keluarnya seperti bagus, iming-imingnya seperti luar biasa, tapi niatan hatinya busuk. Jadi sangat jelas ya, jadi sebetulnya Yakobus sedang mau mempertahankan, kalau itu dari Tuhan, itu muaranya itu hati yang murni, kan itu pertama yang kita bicaranya hati yang murni, hati yang bersih. Lalu dari hati yang bersih itu muncul buah dan perbuatan yang bagus. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, dari dunia, niatan-niatan busuk, niatan kotor itu bisa keluar dari hati kita. Alkitab berkata, manusia itu melihat lahiriahnya, oh tongkrongannya luar biasa, tampilannya meyakinkan itu. Sama seorang nabi juga pernah salah ketika melihat anaknya Daud, melihat Eliab, gagah, tinggi gitu. Wah ini orangnya. Tuhan berkata, bukan ini. Gitu.
Jadi memang tampilan dan gaya ngomong, lalu mobil yang dipakai itu bisa menipu. Bisa menipu. Nah, cuma Alkitab berkata, tapi Tuhan melihat hati. Nah itu, yang Tuhan lihat itu hati. Jadi artinya perbuatan kita boleh baik, tapi kalau dari niatan yang tidak baik, itu enggak dihitung sama Tuhan. Enggak dihitung. Nah, saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, terangmu bercahaya di depan orang, ya, itu agathos karpos, ya. Artinya keluar dari hati yang benar, hati yang murni. Lalu ada perbuatan yang baik. Maka dikatakan orang yang melihat perbuatan kita yang baik itu, yang keluar dari hati yang baik juga, memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan dari perbuatan baik bukan supaya saya atau kita itu dikenal sebagai orang baik. Tapi supaya Tuhan yang menjadi Bapa kita di sorga, itu diakui sebagai Bapa yang bisa mendidik anaknya menjadi yang baik. Ini sebabnya nama Tuhan dimuliakan atau dihujat tergantung dari perilaku kita. Kalau buah kita itu busuk, ya kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau buah kita, karya kita itu baik, Tuhan dipermuliakan. Nah, saya mau tambahkan satu contoh, ya. Satu contoh. Kisah pasal 9 ayat yang ke-36 berbunyi begini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, saudara perhatikan. Ada Dorcas, lalu ada perempuan ini banyak berbuat baik. Artinya buahnya itu baik. Buahnya baik. Tandanya apa? Dia suka memberi sedekah. Gitu. Artinya menolong si A, menolong si B. Ini kelihatannya mungkin tukang jahit, saya pikir. Bisa jahitkan pakaian dari para janda. Atau kalau dia punya berkat lebih, memberikan pakaian baru kepada janda-jandi. Ya, itu ya. Jadi sebetulnya perbuatan baik itu mesti dilihat sumbernya dari hati yang baik atau tidak. Lalu kita teruskan satu ayat yang terakhir. Kisah 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, saudara perhatikan ini. Janda-janda yang ada di rumah Dorcas itu dikatakan menangis sambil menunjukkan bukti apa yang dilakukan oleh Dorcas. Yaitu semua baju dan pakaian yang diberikan oleh Dorcas. Saya tidak tahu Dorcas itu kaya atau miskin. Tapi minimal dia bukan orang yang kekurangan. Ya, apakah berlimpah? Mungkin. Atau sedikit berlimpah? Mungkin. Tapi apa yang dia miliki, dia bagikan kepada orang lain. Lalu kalimat ini, mereka menangis. Gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara, itu ketika seseorang itu meninggal dunia, kalau dia bukan dari pihak keluarga, bukan dari pihak keluarga, tapi cuma orang di kota itu, dilihat. Yang dibicarakan apa? Wah, dia kaya, punya perusahaan ini di kota ini.
punya perusahaan ini di kota ini dan seterusnya. Wah, nanti anak akan dapat warisan yang sudah tidak usah kerja. Itu sampai seumur hidup cukup. Gitu. Atau ada yang meneteskan air mata. Orang sebaik ini kok cepat dipanggil Tuhan ya. Gitu. Nah, ada yang disorot harta warisannya, ada yang disorot perbuatannya yang mulia. Kalau kita lihat meninggalnya Ibu Teresa yang melakukan perawatan kepada orang-orang kasta-kasta yang rendah di India, golongan paria. Lalu bagaimana dia mendampingi mereka yang mau meninggal, hingga mereka bisa tenang ketika meninggal. Maka ketika beliau itu meninggal dunia, kan orang-orang paria itu tidak boleh mendekat, karena ada kasta ya, di India kan ada kasta. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Lalu paling intipnya paria gitu. Nah, orang-orang paria itu di jarak 2 kilometer dari tempat disemayamnya jenazah itu mereka berdiri di situ karena tidak boleh mendekat. Tapi di situ ada 500 juta orang. Menanti hanya untuk lewat, untuk mengucapkan selamat jalan Bunda Teresa dengan air mata. Sentuhan-sentuhannya yang dilakukan. Yang keluar dari hati, yang mencintai Tuhan dan sesama manusia. Menjadikan ketika dia meninggal dunia. Orang tidak tanya, hartanya dari hadiah Nobel yang dia peroleh itu dikasihkan siapa ya? Enggak ada yang nanya gitu. Yang ditanya, sayang ya, dia meninggal. Kalau dia dikasih umur 10 tahun lagi, pasti akan ada banyak karya lain yang lebih besar yang bisa dilakukan. Hidup itu kesempatan lakukan yang terbaik. Berbuah yang terbaik. Berarti orang yang berhikmat adalah orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, dia tidak pencitraan tetapi dia berbuah kebaikan-kebaikan. Jadi kita harus mencoba untuk belajar bahwa di dalam hidup ini bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak harta yang ada dititipkan kepada kita itu yang kemudian bisa berguna buat orang lain. Bisa bermanfaat buat orang lain, itu adalah orang yang berhikmat. Ya, nama Tuhan tidak dihujat, tetapi dipermuliakan. Ya, jadi ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, oke Pak Gun, mungkin kita bisa mendoakan supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Karena ini pasti untuk melakukan hal yang seperti ini, itu kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Ya. Tetapi kita perlu Tuhan untuk menjamah hati kita. Dia koreksi hati kita, apakah hati kita itu penuh dengan belas kasihan seperti hatinya Tuhan atau tidak. Ya. Sehingga hidup kita ini jangan kemudian orang mencela Tuhan karena mereka melihat hidup kita yang tidak baik. Betul. Ya, betul. Kita punya uang, tetapi ketika kita lewat dan kita lihat ada orang yang membutuhkan, kita hanya berkata kasihan, tapi kita tidak berbuat sesuatu. Betul. Ya, jadi kita harus belajar juga untuk membagi hidup buat orang lain. Ya. Oke, mungkin kita didoakan supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita akhiri pendalaman Alkitab dengan doa. Bapa Sorgawi, biarlah dari hidup kami keluar buah-buah yang memuliakan Engkau. Hidup kami, apa yang kami miliki tidak hanya untuk kami sendiri. Kami tahu ketika Engkau memberkati kami, Engkau punya niatan supaya kami juga berbagi dengan orang lain yang membutuhkan uluran tangan kami.
Oleh sebab itu jadikan kami terang-terang yang menjadi contoh buat semua pihak. Bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kami menjadi buah yang indah, buah yang memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini, boleh kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Bersama dengan pertolongan-Mu, kami pasti bisa melakukan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengan demikian selesai sudah acara pendalaman Alkitab. Akan kita sambung dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.